Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menunjukkan cara untuk menggrafir di tumbler rubber ya. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman bagaimana tekniknya dan caranya. Nah, di sini saya akan share sesuai dengan yang saya uji coba atau yang saya praktekkan sendiri dan mendapatkan hasil bagus. Atau mungkin ada teman-teman di luar sana yang memiliki cara yang lain yang lebih bagus, monggo bisa di-share dan saling berbagi untuk tips triknya ya. Oke, pertama saya akan masukkan filenya. Nah, oke, ini adalah file yang akan kita marking ya. Jadi di tumbler rubber ini adalah memiliki trik khusus, yaitu karena materialnya adalah karet ya, sehingga materialnya itu bukan metal ya, dia jadi bukan metal, sehingga memang memerlukan beberapa trik khusus untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu. Karena kalau tidak menggunakan trik atau kita marking standar aja, terkadang hasilnya itu tidak bagus ya, karena dia memang agak serba salah. Ketika kita pakai power yang sangat besar, maka dia akan membakar rubbernya. Namun jika powernya terlalu kecil, dia tidak mempan ya, atau tidak menggrafir di rubber tersebut. Nah, jadi tekniknya adalah sebagai berikut ya. Di sini saya istilahnya menggunakan menu double heads ya. Oke, ini adalah filenya. Kemudian kita masuk ke menu heads. Oke, nah di menu heads ini adalah kita bisa mengaktifkan mark konturnya dan mengatur di heads 1, heads 2 dan heads 3. Jadi heads 1 ini saya menggunakan mark kontur ini untuk meng-cutting line-nya dulu ya. Kita menggrafir line-nya dulu supaya rubbernya itu akan putus di bagian sisi-sisinya ya, sehingga nanti ketika digrafir dia maka akan putus bagian sisi di sininya, tidak menyisakan tidak menyisakan rubbernya ya. Oke, nah cara mengaktifkannya adalah kita klik mark kontur ya, lalu kita ininya di bagian luar ya. Ini artinya mesin akan meng-cutting line di luar dulu, setelah itu baru meng-cutting bagian dalamnya. Nah, ini di head 1 saya mengaktifkan enable dulu untuk mengatur pen yang ada di sini. Nah, pennya saya atur menjadi pen hitam ya, atau pen 0. Oke, ini saya klik. Lalu enable-nya ini dinonaktifkan, jadi hanya konturnya saja. Yang kedua adalah untuk menggrafir bagian dalam. Nah, di sini saya menggunakan crosshead ya, dengan angle-nya 90 ataupun 0, itu bisa disesuaikan aja sama teman-teman sekalian. Dan juga pennya di sini saya atur di pen 1 atau pen warna biru. Nah, line distance-nya saya atur menjadi 0,04. Oke, seperti ini. Ini untuk pen 2-nya ya, untuk heads 2. Dan heads 2 ini untuk menggrafir ya bagian dalamnya. Nah, kemudian lalu saya menggunakan heads 3 untuk membersihkan sisa-sisa marking ya. Kadang kan kalau di marking itu masih agak gelap atau agak kekuningan. Nah, maka kita menggunakan pen 3 di sini. Di sini saya pakai crosshead juga, angle 90 sama. Kemudian pennya adalah pen merah. Nah, fungsi dari menu heads 1, heads 2 dan heads 3 ini walaupun dalam satu settingan di menu heads ini, namun mereka memiliki fungsi yang berbeda, karena kita mengaturnya nanti secara berbeda sesuai dengan warna pen masing-masing. Nah, warna pen ini adalah pen yang nanti kita bisa atur speed dan powernya di sebelah sini. Nah, ini adalah pen biru, maka dia kita atur di bagian biru. Lalu head 1 adalah pen hitam, kita atur di warna hitam ini. Lalu kita atur speed dan powernya. Begitu juga dengan pen 3 atau pen merah ini ya. Ini kita atur menjadi sesuai dengan
kebutuhan. Oke, kalau ini sudah selesai kita klik ya. Nah, ini kelihatan ya, ini ada beberapa file, ada beberapa warna di dalam sini. Ini ada pen biru dan pen merah, juga lainnya adalah pen hitam, karena saya hanya mengaktifkan pen hitamnya saja. Nah, ini garis menyilang vertikal dan horizontal ini adalah heads, dimana crossetnya itu kita aktifin. Oke, setelah ini sudah, kita pastikan dulu nih, di sini kan muncul menu heads nih, kita pastikan dulu bahwa settingannya sudah benar ya, sudah aktif semua. Sorry, ini belum dirubah tadi 0,05 untuk pen 3 nya ya, 0,05 pen 2, karena di sini mulainya dari 0 ya, jadi ini jadi pen 2. Oke, kalau sudah kita apply. Nah, di sini akan muncul warna merah karena ini adalah pen 3. Pen 3 nya tadi warna merah. Oke, kemudian jadi di dalam ini sebenarnya ada 3 warna. Kalau kita zoom, dia akan dapat 3 warna. Nah, seperti ini, biru dan merah, juga hitam pada bagian lainnya. Nah, untuk mengaturnya adalah kita klik pada tombol hitam. Nah, pen 1 ini digunakan untuk cutting line ya, cutting bagian luarnya saja untuk memutus rubbernya. Oke, maka kita atur di sini dengan speed yang rendah ya. Saya menggunakan 200 dan powernya itu sekitar 60 sampai 70 lah. Saya pakai 60 deh. 60, frekuensinya 20, it's okay. Nah, kemudian kita beralih ke pen biru. Nah, pen biru ini tadi kita setting, kita gunakan untuk melakukan marking bagian dalam ya, atau memakan bagian rubber di dalamnya sini. Maka kita perlu power yang cukup besar dan speed yang tidak terlalu cepat banget ya. Sini saya pakai 1000 speednya, kemudian powernya adalah 60 lah, power 60. Nanti kalau misalkan hasilnya belum pas, bisa disesuaikan dengan teman-teman semua powernya berapa, yang agar dia bisa menggrafir bagian rubbernya ya, karena memang settingan mesin berbeda-beda dan handling cara kita memposisikan laser juga berbeda-beda, dan itu bisa berpengaruh. Kemudian yang ketiga ini adalah pen merah. Nah, ini saya gunakan untuk pembersihan, maka saya menggunakan speed yang lebih cepat. Di sini saya menggunakan 2000, powernya di 50, is okay. Nah, oke, maka dia akan berproses. Pertama adalah head 1, yaitu dia akan mengcutting bagian lainnya dulu, yang akan jalan. Lalu selanjutnya adalah head 2, dia akan marking bagian dalam dengan kekuatan power yang agak besar, karena rubber ini memang perlu kekuatan yang agak besar ya. Kemudian hasil, dan yang ketiga adalah membersihkan dari hasil markingan yang kedua tadi. Dibersihkan, maka hasilnya nanti bisa jadi bersih. Nah, jadi seperti itu untuk settingan tumbler rubber. Oke, selanjutnya mungkin nanti akan saya coba share lagi yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi dan notifikasi apabila ada tips yang baru yang kami buat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.